Halo, ketemu lagi di Beraldino Studio. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas pengenalan dan cara install project Laravel. Kemudian pada episode kali ini, kita akan membahas konsep routing pada Laravel. Oke, di sini saya menggunakan kode editor VCode atau Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan editor lainnya. Saya menggunakan VCode karena menurut saya fiturnya sangat banyak. Ada pula terminal yang sudah disediakan, yang mana ketika kita menggunakan terminal, kita tidak perlu pindah ke aplikasi lain. Kita hanya menggunakan terminal yang ada pada VCode. Selain itu, ketika kita menggunakan terminal lain, misalnya terminal bawaan Windows, kita harus arahkan project kita terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Nah, kita harus arahkan. Tapi menggunakan terminal yang ada pada VCode, pada saat kita membuka project kita menggunakan VCode, seperti ini, terminal yang ada pada VCode sudah otomatis mengarahkan ke project kita. Jadi sangat-sangat praktis teman-teman. Kalau teman-teman ingin gunakan VCode, teman-teman bisa download di link ini teman-teman. Atau teman-teman bisa cari di Google. Oke, sekarang kita buka dokumentasi Laravel. Nah, ini adalah basic routing yang ada di Laravel. Di sini hanya dicantumkan metode get, sebenarnya ada metode post. Kemudian di PHP dasar yang kita gunakan hanya metode get dan metode post. Tapi di sini ada metode pod, kemudian ada metode delete sesuai dengan namanya yang digunakan untuk menghapus data. Jadi ini adalah basic routing pada Laravel. Kemudian kalau kita mau lihat routing apa saja yang sudah aktif di project kita, kita bisa lihat di folder routes ini dan buka di file web.php. Nah, ini untuk development web. Tapi kalau untuk API adanya di file api.php di sini. Oke, selain cek langsung di file ini, kita bisa cek melalui command line di terminal, teman-teman. Nah, di sini pada terminal kita akan menjalankan perintah-perintah artisan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu artisan, artisan ini merupakan perintah command line yang disediakan pada Laravel. Jadi dengan menggunakan perintah artisan, kita bisa lakukan apa saja teman-teman. Misalnya kita bisa mengecek root apa saja yang aktif, atau membuat file, misalnya file controllers, file model, dan lainnya. Kemudian, jika kita ingin mengetahui perintah apa saja yang ada di artisan, kita bisa jalankan perintah seperti ini teman-teman. php artisan list. Maka muncul perintah artisan yang dikelompokkan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Misalnya kegunaan untuk authentication, maka perintah artisan seperti ini. Kemudian untuk config, ini kegunaannya. Kemudian untuk db, nah db ini untuk digunakan biasanya untuk membuat seeding. Kemudian ada event. Kemudian sini ada make. Make ini digunakan untuk membuat file teman-teman. Misalnya membuat file controller. Kemudian migration, middleware. Kemudian di sini ada kegunaan untuk migrate. Setelah itu ada juga yang lain banyak. Dan di sini digunakan juga untuk misalnya route yang ini. Kemudian kita bisa tampilkan perintah artisan spesifik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya untuk bagian route saja. Jadi kita bisa jalankan perintah seperti ini teman-teman. php artisan route help. Nah, maka yang dimunculkan di sini hanya artisan untuk route sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita juga bisa tampilkan hanya untuk make saja. Jadi seperti ini teman-teman. php artisan make garis help. Maka muncul perintah yang digunakan untuk make. Oke, kurang lebih seperti ini.
Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dengan menggunakan perintah ini untuk melihat perintah artisan. Dan awalnya biasa menggunakan seperti ini, PHP artisan garis help. Nah, ada juga seperti ini. Tapi yang paling praktis yang biasa digunakan langsung menggunakan perintah artisan list. Jadi langsung muncul sesuai kegunaannya. Oke, kita balik lagi. Untuk mengecek routing apa saja yang sudah aktif, kita cek menggunakan command line di terminal. Oke, yang ini kita clear dulu. Nah, untuk mengecek routingnya, kita cukup menjalankan perintahnya seperti ini teman-teman. PHP artisan route list. Maka di sini akan muncul routing apa saja yang sudah aktif atau terdaftar. Di sini ada dua teman-teman ya. Yang pertama, ini untuk home. Home itu adalah yang ini. Kemudian di sini ada API user. Nah, API user ini yang ada di file api.php. Di sini teman-teman. Nah, coba saya nonaktifkan. Kira-kira masih tampil atau tidak? Coba saya lakukan. Maka yang muncul hanya home yang ada di file web.php yang ini. Oke. Kemudian kita coba daftarkan sebuah routing baru dengan metode get. Misalnya route untuk halaman coba. Route ini untuk menampilkan string ini halaman coba. Coba cek di browser. Tapi sebelumnya kita harus aktifkan service server development Laravel. PHP artisan serve. Oke. Nah, sekarang kita coba membuka halaman coba. Oke, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek di terminal apakah akan bertambah atau tetap satu seperti ini. Coba PHP artisan route list. Nah, maka muncul di sini teman-teman. Jadi setiap routing yang sudah kita daftarkan akan otomatis muncul di sini menggunakan perintah PHP artisan route list. Jadi kita bisa cek melalui command line di terminal. Dan juga kita bisa cek langsung di file web.php atau kalau untuk project API melalui file api.php. Script ini biasanya kita gunakan untuk return langsung di route-nya. Pastikan nggak baik teman-teman kalau kita mereturn langsung di route-nya. Jadi kita bisa membuat view untuk menampilkan data apa saja pada halaman browser. Nah, untuk membuat view, kita buka di folder resource di sini, kemudian di folder view di sini. Nah, di sini ada satu file tadi adalah file home atau file welcome. Nah, di sini kita akan menyimpan atau meletakkan file view kita yang ada pada project yang kita buat. Oke, misalnya di sini saya membuat satu file view baru. Misalnya view coba.php. Seperti ini. Di sini saya tulis misalnya ini halaman coba dari view. Seperti ini. Coba save. Kemudian pada route-nya kita langsung mereturn ke view. Kemudian extension-nya tidak perlu teman-teman. Jadi cukup nama filenya saja. Yang ini
Jadi extension .php itu tidak perlu. Oke, di save. Coba akses di browser. Oke, berhasil. Nah, di sini kita sudah gunakan return ke view. Nah, sekarang bagaimana jika kita return melalui controller? Oke, nanti file controller akan diletakkan di folder app, kemudian http, kemudian di folder controllers. File controller nanti akan diletakkan semua di sini, teman-teman. Oke, kita akan buat file controller baru untuk controller coba. Yang ini kita tutup. Kemudian yang ini kita clear dulu. Perintah artisan untuk membuat file seperti ini, teman-teman. PHP artisan make, atau kita lihat dulu help-nya. Oke, jika buat controller maka PHP artisan make controller. Oke. PHP artisan make controller. Seperti ini. Kemudian nama controllernya. Oke, begini saja, di enter. Maka otomatis dibuatkan file coba controller di sini. Oke, di sini sudah terlihat. Coba kita klik. Di sini sudah ada namespace-nya. Kemudian sudah ada kelasnya. Jadi tinggal diisi metodenya. Sekarang saya coba buat metode index. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita sudah melakukan return ke view melalui controller. Kemudian pada root-nya, di sini kita harus ganti. Nah, sebelum membuat root, kita harus mengimport terlebih dahulu controllernya, teman-teman. Di sini kita import. Oke. Nah, setelah itu baru kita menulis root-nya. Root-nya seperti ini. Oke, ini nama metodenya. Yang ini. Mohon maaf, ini bukan nama page, tapi coba di save. Sekarang kita cek di browser. Oke, sama teman-teman. Nah, tadi sebelum menulis kode root yang ini, yang pertama kan kita mengimport terlebih dahulu controllernya. Tapi kalau kita menggunakan editor seperti VCode, seharusnya tidak perlu ditulis manual, teman-teman. Tapi otomatis pada saat kita memilih suggest nama file controllernya, maka di sini akan tertulis otomatis import file controller. Oke, sekarang kita coba, kita hapus dulu. Oke, dicoba ya. Di sini kita cek lagi, belum diimport controllernya. Sekarang saya coba tulis kode routingnya. Nah, di sini kan ada suggest nama controller. Jadi ketika kita pilih nama controllernya seperti ini, maka otomatis import controllernya. Coba kita cek. Nah, yang ini. Jadi kita tidak perlu menulis manual. Oke? Mohon maaf, kita lupa menulis kode ini. Oke. Kemudian, bagaimana jika pada controller lebih dari satu metode? Misalnya metode yang berisi metode CRUD, atau yang ada metode create, metode read, metode update, metode delete.
Nah, pada Laravel sudah ada perintah artisan untuk membuat controller yang sudah ada method resource-nya. Oke, sekarang kita coba membuat satu file controller baru yang sudah ada method resource-nya. Mari kita praktekkan. Oke, kemudian nama controllernya misalnya artikel controller. Nah, untuk menambahkan resource, kita tambahkan garis atau dash resource dengan penulisan seperti ini, atau garis 2 kali, kemudian tulisannya resource. Seperti ini teman-teman. Oke, bisa juga menggunakan seperti ini. Garis resource seperti ini. Oke, coba kita enter. Nah, sekarang kita lihat pada filenya, artikel controller. Nah, di sini sudah ada method index, kemudian sudah ada method create dan method CRUD lainnya. Saya jelaskan sedikit pemakaian method resource yang di-generate otomatis dari artisan. Yang pertama method index. Method index ini kita gunakan untuk menampilkan list data. Oke, kemudian method create. Method create ini kita gunakan untuk menampilkan halaman input data atau form create. Oke, kemudian yang kedua method store. Method store ini untuk merekam data ke database. Oke, yang berikutnya method show. Method show ini digunakan untuk menampilkan detail data. Selanjutnya method edit. Method edit hampir sama dengan method create, tapi method edit untuk menampilkan halaman edit data atau form edit data. Oke, kemudian method update digunakan untuk mengubah data di database. Kemudian yang terakhir, method destroy. Method destroy ini digunakan untuk menghapus data di database. Oke, sekarang kita ke bagian method index. Kita coba membuat return string halaman artikel. Oke, di save. Kemudian kita atur route-nya. Di sini karena kita menggunakan method resource pada controllernya, maka kita bisa routing seperti ini teman-teman. Jadi resource seperti ini. Kemudian ini terserah namanya artikel. Setelah itu nama controller. Tadi artikel controller. Oke. Kemudian class. Seperti ini. Coba kita save. Coba kita cek di browser. Oke, sudah tampil string artikelnya. Sekarang kita coba cek di terminal. Nah, di sini muncul banyak teman-teman. Nah, ini karena saya menggunakan RESTful routing, maka semua otomatis terdaftar routing untuk artikel. Di sini ada untuk create, kemudian ada edit, di sini ada name-nya. Nah, ini bagian metodenya. Kemudian ini URI-nya atau URL. Nah, di sini ada nama route-nya. Kemudian di sini action-nya. Oke? Kemudian di sini kita belum menggunakan view, maka selanjutnya kita membuat file view untuk artikel. Oke, kita ke folder resource. Karena artikel controller ini merupakan satu kesatuan file CRUD, maka saya akan membuatkan folder tersendiri, teman-teman, atau folder baru. Misalnya nama artikel. Kemudian di dalam folder artikel, saya akan membuat file view-nya. Misalnya yang pertama, index.php. Seperti ini. Misalnya saya tulis di sini, ini halaman artikel dari view. Oke, di save.
Kemudian di sini kita arahkan ke view, artikel, kemudian nama view-nya. Oke, di save. Coba cek di browser. Oke, sudah bisa. Nah, biasanya pada PHP native, kita hanya bisa menggunakan tanda slash. Seperti ini. Tapi pada Laravel, kita bisa menggunakan tanda titik, teman-teman. Misalnya seperti ini. Kemudian coba di save. Coba akses di browser. Oke, sama saja. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu terkait konsep routing pada Laravel. Untuk mendalami lebih lanjut, kita akan bahas di episode selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan membagikan link video ini kepada teman-teman Anda dan ke media sosial. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi topik-topik terbaru pada video selanjutnya. Terima kasih.